Mbak sama inform consent-nya? Oh, ini protokolnya di awal tadi protokolnya. Inform Nggih, Ibu. consent-nya yang di belakang. Nggih. Oke. Secara ringkas kelihatannya sudah bagus ya Mbak ya. Nanti ini tergantung karena ini masih latihan, tergantung dari artikel yang Anda temukan. Kalau artikelnya lengkap, itu akan mempermudah pengisiannya. Tapi kalau artikelnya terbatas, akan susah. Kemarin sempat ada usul, ini kan tim bioetika itu saya dengan Bu Ika ya, di kelas ini ya. Betul ya Mbak ya? Enggak, Ibu. Kemarin Bu Ika sempat pesan ini Bu, kalau nggak pakai proposal, cuma proposalnya siapa? Karena kita nggak boleh menggunakan proposal orang lain. Atau menfotokopi proposal deskripsi itu tidak boleh. Ya, nanti kalau mungkin dari Bu Ika, kenapa kok pakai artikel nggak pakai proposal? Jawab aja seperti itu ya Mbak ya. Karena tidak diperkenankan Anda memfotokopi, memperbanyak skripsi kakak kelas kalian. Kalau Anda belum punya proposal, ya dari mana proposalnya? Kan tidak mungkin pakai orang lain. Gitu. Yang diizinkan, yang dibolehkan itu kita gunakan artikel yang memang sudah publish. Ya, otomatis kalau sudah publish kita boleh download, kita boleh menggunakannya. Tetapi untuk yang skripsi dan sebagainya, kalau Anda mengutip atau apa itu hati-hati, enggak boleh ini karena menyangkut hak cipta ya, harus ini enggak boleh foto. Aturannya kalau Anda ke perpustakaan kan foto scan apa kan enggak diperkenankan. Hanya Baik, Ibu. membaca, menulis dan sebagainya. Nanti khawatirnya pada saat ini karena nanti dari 3 kelas ada pembagian penilaian untuk paper ini ya dari Bu Ika sama dengan saya. Khawatirnya kemarin Bu Ika usul begitu. Nanti kalau Anda ditanya kenapa nggak pakai proposal karena kita tidak diizinkan ya untuk menggunakan proposalnya siapa. Ya, itu harus ada surat izin resmi ya istilahnya. Kalau kita gunakan skripsi dari bab 1 sampai bab 3 mengcopy ya lah itu kan harus ada izin ini, enggak boleh, tidak diperkenankan di perpustakaan mengcopy menggunakan itu. Ya, jadi paling aman adalah menggunakan artikel yang bisa di-download di mana-mana, gitu ya. Kemudian Baik, Ibu. ini sudah bagus ya. Cuma nanti saya mau cek lagi ke artikelnya. Ini kelas apa? Kelas A, Mbak ya? Iya, Ibu, kelas A. Ya, kalau artikelnya lengkap enak, tinggal mana kesulitan Anda Mbak kira-kira dalam konversi dari artikel ke protokol ataupun ke inform consent-nya? Mungkin ini ya, Ibu, karena kan di artikelnya itu tidak dijelaskan, kan samplingnya itu ada 76 orang ya, Ibu. Yaitu 38 atlet dan 38 orang tua. Nah, itu saya masih bingung gitu loh, Ibu, orang tuanya ini apakah benar-benar orang tua dari atlet atau atlet yang diwawancarai juga atau bukan, seperti itu. Jadi terkait izinnya itu saya bingung apakah sudah mendapatkan izin memang dari orang tua atlet yang memang diwawancarai juga atau bukan, itu tidak dijelaskan di artikelnya. Ya, ya. Nanti kalau di artikel kan enggak begitu jelas. Kalau di Iya. skripsinya mungkin jelas ya, karena di artikel kan yang penting kita nampilkan bahwa sampel kita adalah ini dan ini kan serba singkat padat jelas kan kalau di artikel. Tapi kalau di skripsi saya yakin akan jelas. Nanti pada saat kita mengajukan uji etik ini, terutama mesti ada poin pada anak usia-usia yang membutuhkan izin dari orang tua, itu kita mencantumkan apa yang akan kita tempuh di situ. Ya, termasuk di sini. Penelitian ini respondennya adalah 38 atlet remaja. Dan atlet ini karena masih remaja, maka membutuhkan izin dari orang tua. Bagaimana caranya Anda mencari izin? Nah, itu Anda harus jelaskan. Ya, bagaimana? Kita ya, peneliti akan mengkoordinasikan dengan pelatih ya untuk mungkin bisa meminta nomor HP orang tuanya. Ya, atau kita menemui pada saat antar jemput atletnya. Ya, kita menyampaikan kepada orang tuanya sekaligus meminta izin untuk pengambilan data
penelitian kita. Jadi harus begitu Mbak, nanti harus diungkapkan seperti itu. Bagaimana langkah kita dalam mengambil izinnya itu harus diungkapkan di protokol etiknya. Ya mungkin ada anak SD nanti sampelnya, mungkin Anda nanti penelitiannya anak-anak SD, SMP, ya Anda harus izin ke orang tuanya. Gimana cara Anda izin ke orang tuanya? Koordinasi dengan pihak sekolah, ya, untuk mungkin minta nomor HP-nya atau kontak yang bisa dihubungi, atau mengundang orang tua pada waktu tertentu supaya di ruangan mana di sekolah itu atau apa-apa ya, supaya kita bisa menyampaikan tujuan penelitian kita ke arah mana. Baru bisa ngambil data di anaknya ya. Kayak saya pernah penelitian di anak SD juga kita bersurat resmi. Ya, jadi kita koordinasi dengan pihak sekolah, kemudian kita sampaikan, kita mau izin ke orang tua, kita buat surat resminya, kita minta tolong sekolah untuk memberikan langsung ke orang tua. Biasanya kan ada grup orang tuanya, ya, ada grup orang tuanya. Kemudian guru yang akan menyampaikan permintaan izin kita, ya. Jadi nanti di protokol etiknya ini Anda sampaikan seperti itu. Terserah Anda mau model bagaimana kira-kira di sini. Di sini kan Anda kalau melihat begini, remaja ini butuh izin ya dari orang tuanya. Jadi bagaimana mekanismenya itu Anda sampaikan di protokol etik itu. Ya Mbak, nanti direvisi ya. Seperti itu. Baik Ibu. Kalau dikembalikan biasanya. Bagaimana dengan usia-usia yang memang dia masih di bawah asuhan atau apa, kita harus menjelaskan di situ. Ya. Kira-kira ceritanya di uji etik ini adalah nanti itu prakteknya bagaimana di lapangan, ya. Teorinya ada di proposal, semuanya ada di proposal. Tapi di uji etik kita harus bisa mengungkapkan. Nanti di lapangan itu seperti ini loh. Bagaimana kita memperlakukan mereka seperti itu, ya. Termasuk ke pelatih. Ya, bagaimana kita melakukan koordinasi dengan pelatih termasuk untuk pendekatan ke responden itu juga nanti kita sampaikan di situ. Bagaimana kita dapat respondennya, bagaimana ini. Kita koordinasi dengan pelatih, meminta ini identitas istilahnya atletnya, terus kita akan sampaikan izin ke orang tuanya dan sebagainya. Terus apa yang akan kita berikan di situ, ya. Kalau Mbak tadi kan souvenir ya, souvenir ini. Nanti Anda jelaskan aja souvenirnya apa di situ, ya. Baik Ibu. Kalau di Mbak kan masih terlihat abstrak ya. Kita jelaskan, kita berikan souvenir sederhana, yaitu apa gitu. Monggo, tumbler atau pensil atau kotak pensil atau buku atau apa disebutkan di situ. Ya, kalau ibu-ibu bisa aja kita berikan sembako sederhana, paket sembako yang ekonomis, paket ekonomis sembako, boleh. Paket ekonomis itu kan yang murah-murah, nggak usah mahal-mahal, minyak, telur yang menunjang gizi anaknya. Boleh disampaikan itu, selain dari konsumsi pada saat kegiatan itu. Kalau melakukan perlakuan intervensi kepada atlet suruh tes kebugaran, ya, apa yang kita berikan? Harus jelaskan. Setelah tes kebugaran, kita siapkan apa? Snack, buah, atau nanti nasi kotak yang bisa dibawa pulang. Pokoknya untuk makan segera biasanya adalah buah dan air mineral. Nasi kotak disiapkan untuk dibawa pulang. Karena nggak boleh habis tes langsung makan nasi. Gitu. Ya, buah apa yang paling mudah di ini? Pisang atau yang seger, semangka, yaitu. Seperti itu kita sampaikan di protokol etik. Terus apalagi Mbak yang susah? Memang saya kemarin itu sempat berpikir juga ini bisa enggak saya convert dari artikel, tapi kalau enggak pakai itu mau pakai apa gitu loh. Pakai skripsi kakak kelas ya. Masa anak dari berapa kelas ini 8 kelas semua geruduk skripsinya kakak kelas terus mengkutip banyak, itu kan harus enggak boleh ya, istilahnya kan
mengcopy, memfoto itu aslinya aturannya enggak boleh, itu hak cipta istilahnya, gitu. Kalau mau lihat di perpustakaan, baca-baca ya ditulis tangan. Ya, coba zaman sekarang itu kadang ada yang nekat. Foto dan ini nih sebenarnya tidak diizinkan. Apalagi scan kayak gitu-gitu. Dimintanya ya tulis tangan apa untuk menghindari plagiasi tujuannya. Apalagi Baik, Ibu. Mbak Aufa? Nggih, Ibu Aufa. Oke. Apalagi yang agak sulit, Mbak, ini? Mungkin dari hasilnya juga itu banyak yang tidak Jelas. ini, Bu, dari hasil iya, dari hasil p-value-nya. Hasil apa, Mbak? Dari hasil p-value-nya, Ibu. Itu Mhm. kan ada beberapa yang diteliti. Mhm. Nah, itu yang ada hubungan Mhm. cuman variabel asupan lemaknya. Oh. Kalau yang lainnya itu tidak ada hubungan. Iya, enggak masalah. Kita kan enggak bahas ke situ toh, Mbak. Enggak Oh, masalah. enggak. Bahas. Jadi nanti fokuskan ya di latar belakangnya, cuma memang tunjangan pustakanya ya kita nyurik-nyurik di pembahasan itu. Ambil yang dasar Baik. teorinya aja, ya. Gini, dasar Baik, teori. Ibu. Hasil-hasil Mungkin gitu. Tapi menurut saya sudah cukup bagus ya dari Mbak Aufa. Itu sudah cukup lengkap. Ya. Oke, Mbak, terima kasih. Terima kasih, Bu. Satu lagi dari mahasiswa yang presentasi. Nanti baru saya share punya saya. Ada enggak lagi? Kalau enggak ada, saya share punya saya. Nanti dokumennya dilengkapi ya, seperti saya share punya saya aja ya. Sebentar. Sebentar nih. Ini bingung mau ngeluarkan. Bisa dilihat ya? Bisa enggak, Mbak?
saya. Jadi ini untuk protokol etiknya. Jadi nanti Anda begini persis ya, judul penelitiannya, apa, lokasinya di mana, pertanyaan itu langsung Anda jawab ya. Ringkasan protokol penelitiannya, siapa nama penelitiannya siapa, judulnya apa, subjeknya siapa, perkiraan waktu penelitiannya berapa lama, kemudian ringkasan penelitian. Ya, ringkasan penelitian itu dari latar belakang sampai bab 3-nya, sampai metode penelitiannya. Ya, kemudian ya tuliskan mengapa penelitian ini harus dilakukan, manfaat untuk penduduk di wilayah penelitian ini. Ya, jadi Anda memberikan asumsi bahwa kenapa penelitian Anda itu penting, ya, tujuannya apa, Anda jelaskan, ya. Ya, isu etik yang mungkin dihadapi dan bagaimana cara menanganinya. Ya, ini kita harus sampaikan bahwa bagaimana jika ada tekanan sosial, ya. Jadi di peneliti memastikan bahwa tidak akan menambah beban psikologisnya, ya. Tidak ada konflik kepentingan pada penelitian ini, ya. Ya, sama ini. Jadi kita jawab. Kemudian ringkasan kajian pustaka disampaikan, ya. Kajian pustaka Anda ambil dari yang bab pembahasan aja. Kalau bingung di latar belakang ada ini. Pokoknya di artikel itu Anda ambil teori-teorinya. Kondisi lapangan, ya, jelaskan di mana fasilitas yang tersedianya, bagaimana jumlah atlet, jumlah pokoknya potensinya apa aja di situ. Desain penelitiannya, tujuannya, ya, hipotesis, ya, asumsinya, variabel penelitiannya dijelaskan. Itu. Kemudian asumsi penelitian, apa yang mendasari penelitian itu jelaskan. Variabel penelitiannya, ya, itu disampaikan. Deskripsi detail tentang desain penelitian, ya, itu ambil di metode penelitian, populasi, prosedur penelitian, ya, itu disampaikan secara detail ya Mbak ya. Mungkin kalau nanti kelemahan di artikel tidak detail, ya sudahlah terpaksa seperti itu. Tapi nanti waktu pengajian etik betulan, ya harus benar ya. Jadi ini semua. Ya, samplingnya bagaimana, jelaskan. Ya. Nah, ini pastikan ini. Sampling kelompok rentan. Alasan melibatkan anak-anak atau orang dewasa yang tidak mampu memberikan persetujuan setelah penjelasan atau kelompok rentan, serta langkah-langkah bagaimana meminimalisir bila terjadi risiko. Ya, ini karena melibatkan atlet wanita. Penelitian saya kan atlet wanita kurang dari 18 tahun, maka calon responden dengan rentang usia 15 sampai 18 tahun mohon menyampaikan pada peneliti sehingga peneliti bisa menghubungi wali orang tua untuk kami berikan penjelasan dan kami mintai persetujuannya. Ya, jika wali atau orang tua Anda bersedia menyetujui Anda sebagai responden, maka wali orang tua akan menandatangani inform consent sebagai bukti persetujuan ikut penelitian. Ya, ini kita sampaikan begitu. Ya, kalau intervensi nggak ada, tulis saja tidak ada intervensi, tidak ini ya. Tulis tidak relevan bila bukan penelitian intervensi ya. Otomatis yang lainnya tidak pakai ya. Itu. Kemudian monitoring penelitian. Jadi Anda jelaskan kira-kira apa yang akan dimonitoringnya ya. Seperti itu. Tinjauan pustaka dijelaskan lagi. Ya, sampai kerangka metode penelitian. Ini ya. Penghentian penelitian dan alasannya. Ini
aturan kapan menghentikan penelitian, alasannya apa, jika ada bencana, perang, ya. Ini alasan etis, ya jika ada pelanggaran etika, kesalahan administratif, ya, atau penghentian subjek, ya subjek mengundurkan diri, subjek tidak memenuhi kriteria inklusi dan tidak mengikuti prosedur penelitian. Ini ya ini langsung tidak relevan karena kita kan penelitiannya penelitian observasional bukan intervensi. Dengan komplikasi tidak relevan, manfaat ya. Ini apa manfaat penelitiannya ya, dijelaskan. Jaminan keberlanjutannya ya. Ini seperti apa, evaluasi monitoringnya kira-kira nanti seperti apa. Ya, ini dijelaskan. Nah, ini inform concern-nya. Nih ya, ini sama ya, ada manfaat, kerahasiaan, hak peserta. Contoh, bagaimana cara menjelaskan kepada responden, bagaimana peran kita, seperti itu. Kemudian ada rujukan, ya, rujukan, ya. Ada insentif langsung, insentif tidak langsung, ada hadiah, ya. Ya ini. Dengan berpartisipasi dalam penelitian ini, Anda berkesempatan mendapatkan hadiah berupa tumbler. Selain itu, Anda sebagai responden akan mendapatkan laporan hasil penelitian yang dapat menjadi referensi untuk perkembangan diri sendiri. Ya, opsi kedua, dengan berpartisipasi tidak hanya membantu diri sendiri, tapi berkontribusi dalam pengembangan metode pengendalian. Ini sesuai judulnya apa? Ya. Ini. Ya, ini harus jelaskan apa yang akan disampaikan ini. Prosedurnya nanti bagaimana, follow up-nya, informasi yang perlu disampaikan. Ya, ya. Ada penjagaan kerahasiaan, ya, ya. Tahapan rekrutmennya, ya. Langkah-langkah menjaga privasi kerahasiaannya. Nah, ini sampaikan. Jadi kita tidak boleh menggunakan nama asli. Nama asli harus diganti, menyimpan data penelitian tempat aman, memastikan semua data ini diinput dengan aman, ya. Kerahasiaan data menyimpan ya, pemusnahan data penelitian setelah selesai penelitian kecuali jika ada persyaratan khusus dari lembaga terkait. Ya. Ini. Langkah-langkah proteksi kerahasiaan data pribadi, ya. Identifikasi data pribadi, anonimisasi data, penyimpanan data, akses terbatas, dan pada inform concern kita jelaskan. Ya. Pelatihan peneliti, keamanan cyber, ya. Seperti itu. Ya, jadi nanti tergantung dari kalian dalam menyusunnya. Kalau ini kan karena saya dosen ya, jadi lebih lebih detail ya. Mungkin di kalian nanti mungkin lebih sederhana. Ya. Jadi biasanya pakai kode, ya. Kode-kodenya.
Terserah kodenya kalian ini. Rencana analisisnya, ya. Ini. Tahap analisisnya, software-nya apa, interpretasinya apa. Seperti itu. Kriteria penghentian dini penelitian dari sisi keamanan, efisiensi penelitian, alasan etis, alasan finansial, ya. Dan konflik kepentingan, panjang bikinnya. Ya, jadi tidak ada konflik kepentingan. Itu. Kemudian prosedur pelaporan komunikasi, seperti itu. Kemudian apa manfaat sosialnya, hak dan atas data, ya. Nah ini, jadi di sini data akan diberikan kepada pihak kampus dan LPPM UNESA berupa laporan dan luaran. Publikasi, bagaimana publikasi itu? Ya, rencana di mana publikasinya. Pendanaan, ya kalau ada sponsor, tulis. Kalau nggak ada ya dana mandiri. Nanti kalau skripsi kalian isinya berarti menggunakan dana mandiri. Ya. Kecuali Anda ikut itu ya, hibah ya, untuk mahasiswa kan dapat ya. Kalau Anda usulkan dapat bantuan berapa juta saya enggak tahu juga. Ya. Komitmen etik. Ya, apakah pernah Anda riwayat usulan ini pernah diusulkan di tempat lain? Belum pernah, ya. Pernyataan bukti adanya pemalsuan data akan saya peraturan ini. Sudah ada di atas tadi, ya. Pernyataan permiti. Nah, itu nanti ada surat pernyataan ya untuk melengkapi uji etik. Tergantung kita uji etiknya di mana. Ikuti aja prosedurnya, ya. Ini referensinya. Kemudian kalau yang informed consent, kelihatan. Bisa lihat enggak? Ya. Nih, inform consent-nya Anda isi. Anda jelaskan tujuan penelitiannya, ya. Kemudian alasannya apa? Ini. Ya, ini. Bahwa individu bebas untuk menolak ini. Jawaban Anda, jadi gini, Anda buat paragraf sendiri. Ini kan yang atas itu kan pernyataannya ya. Bahwa individu bebas untuk menolak ini. Ya, jika Anda memutuskan untuk tidak berpartisipasi, maka hal ini tidak akan mempengaruhi pelakuan latihan Anda. Keikutsertaan Anda pada penelitian ini bersifat sukarela. Anda memiliki hak penuh untuk mengundurkan diri atau menyatakan batal untuk berpartisipasi kapan saja. Ya, lama waktunya apa ya? Itu. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk wawancara itu yang penting, ya. Apakah uang atau bentuk barang material yang akan diberikan sebagai imbalan. Ya demikian jenisnya ini. Ini yang di blok hitam. Responden akan mendapatkan imbalan berupa konsumsi berupa nasi dan snack serta botol tumbler. Ya, jadi Anda langsung jelaskan, ya. Ya. Hasil penelitian akan diberikan pada Anda jika Anda ingin mengetahuinya berupa laporan ataupun luaran penelitian. Luaran itu bisa dalam bentuk jurnal ya. Semua penelitian ini bersifat semua data
terkait informasi pribadi akan diberikan kepada Anda jika Anda menginginkannya. Hasil data yang diperoleh dari penelitian ini akan disampaikan kepada Anda sebagai subjek penelitian. Jika ya ini tergantung permintaan ya. Kalau saat itu kita bisa dapat datanya, kita sampaikan aja. Seandainya pengukuran berat badan, tinggi badan. Kan di situ Anda bisa langsung jelaskan, ini loh Mbak, Mas, beratnya begini, IMT-nya begini. Kadang ada sedikit konsultasi sebentar, mungkin tidak apa-apa. Ya makanya harus ada yang bantu, jangan sendirian. Kadang loh, ini saya gemuk atau kurus Mbak kalau begini. Kadang sering-sering yang terjadi itu kalau pada remaja, badannya sebenarnya sudah normal, tapi dia merasa gemuk. Tuh. Citra tubuhnya itu lebih negatif dia. Ya. Anda sebagai subjek memiliki hak untuk mengakses data Anda, ya. Jadi jangan kalau diambil data harus minta. Kalau Anda mungkin jadi sampel penelitian seandainya. Mbak, nanti mungkin Kak kelas yang minta tolong saya ini dikasih datanya. Mungkin kalau hasil lab yang nggak bisa keluar saat itu, atau hasil recall dietnya, kan ngitung itu betul. Anda bisa minta feedback dari Mbaknya itu, minta saya nanti tolong dikirimi kasih nomor HP-nya itu. Ya. Manfaatnya apa seperti itu. Intinya ini ya, risiko menerima tidak ada inferensi yang tidak terdaftar, tidak ada. Semua informasi bersifat rahasia, subjek dalam bentuk anonim. Semua data akan dirahasiakan, tidak ada konflik kepentingan. Ya, sponsor penelitian, dana dari mana? Apa peneliti hanya sebagai peneliti atau selain peneliti juga dokter peserta sebagai peneliti saja? Ya, prosedur ini tidak menimbulkan efek apapun karena tidak ada intervensi. Ya, tidak ada informasi, tidak ada kompensasi. Jelaskan kalau memang kita tidak ada intervensi ya, tidak ada intervensi, tidak ada kompensasi. Ya, apakah ada atau tidak di negara tempat calon peserta diundang untuk proses dan kemudian hak atas kompensasi? Iya ada, semuanya kan tetap dilindungi hukum, ya. Bahwa komite etika telah menyetujui kemudian, ya subjek dapat menemui komite etik ya. Ya ini, seorang responden boleh cek ke lembaga etiknya, kita sudah lolos enggak gitu. Ya laporan kita sampaikan kepada ini. Nah, kalau ini kan sudah sesuai prosedurnya itu ya, udah ada yang ini. Ini pedoman-pedomannya kan ini. Ya, terus nanti di bawahnya ada begini. Ya, siapa, nama respondennya, umur atau siapa, sesuai kepentingannya, ya. Penelitinya siapa, gitu. Kemudian juga, bentar. Nanti ada surat pernyataan aja yang diminta juga ada. Ya, jadi berkas dokumennya dipahami. Kalau nanti benar-benar ajukan ya. Kalau untuk tugas saat ini enggak, Bapak saya sampaikan. Ada surat pernyataan peneliti, ya. Itu sudah ada di linknya, link punyanya FKM ya. Itu. Jadi nama kita ini. Kemudian ada yang untuk mahasiswa. Nanti kan ada ditanya surat pengantar dari mahasiswa atau kalau saya kan
bukan mahasiswa ya. Ya, ada surat pengantar. Bentar. Nanti juga ada surat pengantar juga. Jadi nanti Anda harus minta tanda tangan, ya. Tidak bisa tiba-tiba ini. Kalau mahasiswa akan sendiri, ya. Nah, nanti biasanya pembimbing sama penelitinya, kalau penelitinya mahasiswa. Ya, jadi ada surat pengantarnya. Situ. Nih. Begitu. Jadi yang sudah kalian Mbak tadi ya yang sudah buat tuh menurut saya sudah cukup bagus ya, karena memang keterbatasan informasi dari artikelnya. Tapi nanti kalau sudah Anda miliki proposal kalian ya, ingat setelah ujian proposal direvisi segera, ACC semua dari pembimbing ataupun pembahasnya, baru proposal itu sudah disahkan semua, proposal itu baru bisa diajukan uji etik. Ya, segera buat uji etiknya, termasuk proposalnya itu akan dilampirkan. Nanti ada surat pengantar, ya. Jadi Anda cek uji etik UNESA juga ada. UNESA itu di LPPM. Formatnya agak berbeda. Jadi, tapi intinya sama. Tapi kalau UNESA itu karena dia persis punyanya Kemenkes, jadi agak harus dihubungkan ke Kemenkes juga, karena masih baru ya. Itu lebih panjang. Kemudian kakak kelas kalian tuh senangnya di FKG. Kalau FKG itu langsung isi di linknya, katanya begitu. Kalau saya karena orang FKM, jadi saya gunakan di FKM. Kemudian saya download dokumennya. Cek aja di Google uji etik mana, banyak. Di situ akan muncul prosedurnya, akan muncul dokumen apa yang harus dilengkapi ya. Mau di swasta juga boleh ya. Jadi nanti kalau Anda uji etik itu tidak ada, menurut saya ya, tidak ada harus di sini, harus di sana, di sini. Ya. Cuma untuk tugas ini kita sepakati kita gunakan FKM karena apa? Dokumennya bisa kita download. Ya. Dan isinya tidak beda jauh dengan yang lain. Ada juga kalau di swasta ya, di mana kampus swasta itu ada pernyataan bahwa ini penelitian itu belum berlangsung. Surat pernyataan pakai materai. Ada yang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena pengajuan uji etik itu tidak boleh setelah ambil data, ya. Uji etik dilakukan sebelum pengambilan data. Supaya apa? Menjadi rambu-rambu kita dalam mengambil data di lapangan. Seperti itu. Ke hewan iya, ke manusia juga iya. Ya, seperti ini. Ya, jadi sekarang yang ininya sudah ada semua ya. Tinggal diisi sesuaikan dengan artikel yang ada. Memang keterbatasannya artikelnya tidak banyak, Bu. Boleh Anda berkreasi sendiri, tapi yang penting tidak melenceng jauh ya. Artinya tujuan penelitiannya jelas, tujuan metode penelitiannya kelihatan, latar belakangnya ada, mungkin dasar teorinya, nggak ada dasar teorinya. Boleh Anda cari-cari di Google yang lain, boleh. Yang penting sesuai dengan judul artikel itu. Karena kan bingung, waduh Bu ini gimana dasar teori untuk ini ya. Coba Anda searching aja ke ini, boleh dimasukkan ini. Karena kadang artikelnya juga enggak lengkap banget itu. Ya, seperti itu. Terus termasuk pemberiannya apa, itu kan imajinasi kalian. Ya, kira-kira kalau ini tuh dikasih apa? Kemudian kalau ini bagaimana? Seperti itu. Berkreasi kalian. Karena memang tidak semuanya muncul di proposal ataupun di artikel. Uji etik itu adalah prosedur atau langkah kita di lapangan itu seperti apa. Memang nggak mungkin ditulis detail di proposal itu enggak ya. Tetapi yang
belakang itu kita menuliskan detailnya, oh nanti gini-gini, seperti itu. Ada pertanyaan? Semua jelas ya? Saya yakin kalau kelas ABC itu gampang. Menurut saya gampang, ya. Kadang ada beberapa kelas yang agak susah untuk menerangkan. Ya, tapi kalau ABC itu katanya terkenal, kalau ABC gampang mahasiswanya, gampang nyandak, paham ya, gampang ngerti. Ada yang ini. Yang penting Anda dasarnya artikel itu, Anda nambahkan kreasi dikit, nggak apa-apa. Karena semuanya nggak ada di artikel ya. Terutama yang tentang pelaksanaan di lapangan seperti itu. Tapi prinsipnya harus sesuai dengan artikel. Karena kita akan lihat artikelnya, kita akan lihat di dalamnya seperti apa. Gitu. Untuk UAS-nya menggunakan CPT ya, sama. Ini pilihan ganda semua, 50% soal vignette ya. Soal vignette itu gampang atau susah ya? Tergantung ya. Jadi kalian kenapa diberikan soal itu, membiasakan diri untuk nanti ujian kompetensi. Gitu. Melatih Anda berlogika. Bisa memahami, pemahaman, tidak sekedar hafal tetapi pemahaman. Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Ya, kesulitannya ya karena artikelnya tidak lengkap, itu kadang kita sulit. Jadi monggo saya berikan sedikit kelonggaran, artinya kalau nggak ada di artikel ya kita bisa nambah-nambahkan dikit monggo. Yang penting jangan sampai judul, latar belakang, tujuan, ya, metode penelitian ini nggak jelas sama sekali. Makanya harus pintar memilah-milah artikelnya. Kalau pakai artikel luar boleh. Justru kadang kalau luar itu lengkap ya. Cuma ya Anda harus mentranslate ya. Ada yang ditanyakan, Mbak? Saya baru sampai Surabaya, sampai rumah tadi jam 6 kurang dikit ya. Saya besok soalnya habis uji skripsi ke Jogja, ada takziah ya. Tidak bisa saya ini, kalau tadi 2 jadwal habis sholat Jumat itu ada kalian bioetika sama ekologi. Cuma saya cancel semua, saya ajukan malam ini sama besok pagi jam 7. Kalau kalian jam 7 pagi kan enggak bisa ya. Agak ribet ya, sudah saya yang ekologi saya jam 7, kalian jam malam ini. Supaya saya enggak ada hutang, karena minggu depan sudah minggu tenang, tolong digunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya. Minggu depan lagi sudah UAS ya, seperti UTS kemarin ya, yang soal CPT menggunakan CPT, yang project. Kalau yang biostat kayaknya project ya, membuat soal ini. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Nanti mau 3 hari. Tanya Ibu. Ya, silakan Mbak Emilia. Emilia. Mengenai Emilia, Ibu. Oh, Emilia. Gimana, Mbak? Izin bertanya mengenai revisian tugasnya nanti, Ibu. Nanti pengumpulannya 3 hari setelah presentasi ini, Ibu. Iya, 3 hari. Supaya sama dengan teman-teman yang lain. Cukup enggak waktunya? Nanti enggak 3 hari, nanti diprotes saya sama kelas yang lain. Cukup enggak waktunya? Atau saya hitung dari Jumat aja deh. Karena kan mepet ini. Monggo gimana? Supaya mungkin apa? Kalau enggak Senin kalau enggak Selasa depan, Ibu. Oke. Ya, karena kalau enggak saya minta cepat nanti mengganggu ujian kalian malah. Ya. Jadi 1 hari fokus ngerjakan ini, nanti
Kalau udah selesai kan sudah lega, sudah fokus belajar yang lain. Itu. Kalau saya buat 1 minggu malah kelamaan. Ini. Nanti kasih satu mahasiswa ngirim PPT-nya, ngirim dokumen uji etik sama dokumen, ada 2 dokumen ya. Ini apa? Protokolnya sama inform consent-nya ya. Seperti itu tadi, diketik biasa ini. Nanti yang akan lebih saya baca adalah yang di dokumennya ya. Yang ini, yang lebih saya fokus bacanya. PPT itu monggo dengan kreasi sendiri, tapi nanti saya akan fokus ini. Tapi PPT dicantikkan juga sih ini. Cuma saya lebih fokus nanti ke dokumennya. Ini. Itu. Supaya apa, melatih kalian nanti kalau sudah proposal ya. Karena pembimbing jarang membimbing uji etik. Biasanya langsung diserahkan ke mahasiswa. Silakan habis ini diurus uji etiknya ya. Seperti itu. Jadi Anda berpikir sendiri ya. Jarang membimbing uji etik itu jarang. Ya mungkin kalau Anda tanya juga mungkin nggak ada masalah ya. Cuma di mana-mana kalau sudah ujian gini sudah diserahkan mutlak ke mahasiswanya. Oke, silakan mahasiswa uji etik masuk saya. Saya uji etik itu berlaku tahun saya S2 itu 2006, 2007 wajib uji etik. Ya. Bentuknya saya lupa ya, pokoknya saya secara offline seperti ujian proposal. Itu ada ngisi-ngisi itu, presentasi semuanya, dan kita ngumpulin proposal semuanya dalam bentuk hard copy ya, dalam bentuk hard copy diberikan ke tim uji etiknya. Uji etiknya banyak ya, tidak sesuai bidang ilmu kita, justru dari sosial, dari macam-macam itu dilibatkan ya. Kalau mungkin proposal itu 4-5 dosen, uji etik kadang malah 7-8 orang. Seperti itu. Tapi sekarang ada kemudahan, semuanya sistemnya online dan semuanya berdasarkan paperless ya. Jadi pakai filenya, tidak langsung kalian, kecuali kalau uji pada hewan di FKH itu harus presentasi langsung pakai Zoom ya, seperti itu. Tapi kalau pada manusia sepanjang nggak berbahaya kayaknya nggak perlu ada ini apa istilahnya online-nya. Jadi aman ya, maksudnya Anda masukkan dokumen nanti akan diberikan catatan mana yang tidak jelas apa-apa itu ada komentarnya di situ dan kita lengkapi, dimasukkan lagi sampai lolos secara etik. Apakah semuanya lolos, Bu? Tidak. Terutama penelitian-penelitian yang bersifat intervensi yang membahayakan nyawa manusia. Itu kalau tidak bagus, biasa uji etiknya tidak lolos. Seperti apa? Pernah saya sampaikan. Penelitian pada ibu hamil anemia. Kontrolnya tidak diberi apa-apa. Itu otomatis nggak lolos uji etik. Kenapa enggak lolos etiknya? Secara etis ya enggak etis lah. Orang sudah tahu anemia kok dibiarkan. Nah, logikanya gitu. Makanya harus ada zat gizi sebagai kontrolnya, yaitu apa? Tablet tambah darah, standar minimal program pemerintah. Itu. Jadi sama-sama ini, jadi intervensi kita selain itu ya, nggak boleh dibiarkan. Orang sudah sakit kok mah dibiarkan. Harus tetap ada terapi dari atau intervensi dari peneliti, tapi itu sebagai kontrol karena dia standar pelayanan minimal dari pemerintah itu. Gitu. Kalau nggak ada gitu ya nggak lolos etik. Gitu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Monggo nanti kalau ini saya hitung Jumat berarti Senin ya, mungkin Senin Selasa ya dikumpulkan ya. Ini. Kalian sudah pulang ya besok? Besok masih ada kuliah praktikum? Masih ada Ibu minggu depan praktikum. Praktikumnya di mana? Di Ketintang semua, Mbak? Atau di sini? Loh, belum dikasih tahu kah lokasinya praktikum di mana?
Di ini nggak ada tuh Mbak, di apa, dosennya nggak janjian tuh, kita praktikum besok di sini gitu. Atau di kelas atau apa kayak gitu ya. Memang minggu ini banyak praktikum jadi otomatis kita menjadwal kuliah ini agak ribet juga pas dilala saya juga tiba-tiba Rabu apa hari ini saya tadi ke Semarang. Jadi saya berangkat tadi malam sampai sana jam 12 malam terus pagi acara jam 1 selesai saya langsung naik Argo Bromo tadi sampai rumah maghrib tadi. Itu ya. Gitu Mbak ya. Kalau masih ada Untuk bingung. Mm-mm. untuk yang direvisi itu apakah hanya laporan saja atau juga PPT-nya gitu? Terserah monggo. Pokoknya saya tidak melihat revisi dan tidak. Yang penting hasil akhirnya saya nilai gitu aja Mbak. Itu Oke, ya. oke, Ibu. Oke, jadi saya karena kan yang maju baru satu anak tadi ya. Jadi monggo sekarang yang kalau sudah tahu oh punya teman begini setelah saya terangkan begini saya tak revisi monggo. Jadi yang dikumpul ke saya adalah hasil terakhirnya. Oke. Itu. Hasil terakhirnya itu yang akan saya nilai. Saya anggap hari ini Anda tahu oh yang harusnya begini Anda perbaiki dikumpulkan Senin atau Selasa gitu. Oke. Sudah jam 8 Oke, ya. sudah Ibu, sudah Kita ya. jelas Ibu. Oke, kalau nanti belum jelas boleh nanya di grup ya. Saya soalnya udah lelah. Saya sudah lelah. Ini. Kalian juga sudah lelah ya kuliah dari pagi. Oke, Ibu habis praktikum tadi pagi. Oh, praktikum di mana Mbak? Email ya. Di FIKK Ibu di Lebaru. Lab baru tuh yang di bawah itu. Yang di bawah Lantai sama satu. yang di lantai 2, U2. Oh, itu lab apa Mbak kemarin tuh lab ini ya? Apa dietetik ya? Itu. Tadi ini teknologi pangan Ibu, tekpan. Oh, ya. Sama Bu apa Raisa, Bu Rohmah itu ya. Oke, Ibu. Oke. Oke, makasih semuanya ya. Silakan diselesaikan ya bahasanya karena kan tak ada yang belum ada yang sudah ya. Silakan diselesaikan. Nanti sepakati Senin atau Selasa kirim link ke saya per kelas ya. Per kelas supaya apa? Nanti kalau saya berikan ke Bu Ika lebih mudah pembagiannya. Itu. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di UAS ya. Saya minta maaf selama perkuliahan ini jika ada yang tidak berkenan ya. Namanya juga manusia. Saya sudah berusaha sebaik mungkin, tapi namanya juga manusia mesti saya kadang ganti jadwal atau apa ya karena semuanya ada apa kendala atau apa. Kalau maunya sih jadwalnya Senin pagi. Saya paling senang tuh Senin pagi jam 7, jam 8 kayak gitu. Ya. Fresh kalau dapat kuliah siang itu paling males ya. Capek ngantuk gitu. Ya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Ya sama-sama. Saya tutup ya. Terima kasih, Bu. Ya, ya sama-sama.